Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria cacat ini pulang ke kampung halamannya, namun diusir oleh orang tuanya. Mereka tidak tahu pria cacat itu adalah seorang direktur. Xiao Liu, berhenti di sini saja, kata seorang pemuda berpakaian necis yang duduk di belakang pada supirnya. Supir itu mengerutkan kening dan berkata kepada bosnya, "Pak, banyak genangan air berlumpur di depan. Bapak yakin mau turun di sini?" "Harapan saya dulu adalah bisa terus berjalan di jalan setapak yang berlumpur seperti ini," sahutnya kalem. Supir itu membantu bosnya turun dari mobil, kemudian mengambil sesuatu di bagasi. Dia berganti pakaian necisnya dengan pakaian compang-camping, dan seketika berubah dari seorang bos besar menjadi seorang pria cacat dengan pakaian dekil. Pria muda itu berjalan tertatih-tatih melewati jalan berlumpur dan berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Dia masuk ke dalam dan melihat sepasang suami istri yang sudah tua, dan sudah bisa diduga kedua orang tua itu mengenalinya. "Aku pulang," kata pria muda itu datar. "Untuk apa kamu pulang?" sahut orang tuanya sambil memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sinis. Pria muda itu bertanya kepada mereka, apakah mereka tidak merindukannya setelah sekian tahun lamanya tidak bertemu? "Sejak kamu menghilang waktu itu, kamu bukan lagi anak kita," kata orang tuanya ketus. Pria muda itu tersenyum dingin. "Kalian tetap saja seperti dulu, belum berubah." "Menghilang? Aku menghilang?" "Oh," kata pria muda itu sambil melemparkan tongkatnya, lalu duduk di bangku. "Kalau begitu, kita pikirkan kembali baik-baik. 10 tahun yang lalu kalian mencampakkan aku dan adik karena kecelakaan mobil. Kakiku patah dan kalian tidak mau mengobatinya." Pasangan tua itu berkata, "Karena kita tidak punya biaya, adikmu juga cedera waktu itu." "Adik terluka dan memang seharusnya diobati. Itu tak masalah bagiku. Tapi membiarkan aku tidak diobati itu pasti karena ayah suka berjudi," kata pria muda itu. "Sudahlah, jangan dibicarakan lagi," kata ibunya, mencoba meredakan ketegangan antara ayah dan anaknya itu. Pria itu melanjutkan, "Sakit ya rasanya sekarang mendengarnya, tapi tidak merasa sakit saat aku dibuang ketika sedang tertidur waktu itu." "Kalian benar-benar tidak berubah sedikit pun," teriak pemuda itu dengan lantang dan menggulung celana panjangnya, memperlihatkan alat penyangga kakinya. Namun orang tuanya sedikit pun tidak tampak ada rasa sesal dan simpati di wajah mereka. Setelah hening beberapa saat, pemuda itu kemudian mencari adik perempuannya, tetapi dihadang orang tuanya dan sempat bersitegang beberapa saat. Seorang gadis berjalan pulang dari luar dan dia terpaku sejenak setelah melihat pria muda itu. Kemudian dengan ragu-ragu dan suara tertahan, dia berkata lirih, "Kak." Pemuda yang dipanggil kakak itu seketika meneteskan air mata sambil mengangguk-anggukkan kepala. Gadis manis itu berlari dan memeluknya sambil berkata, "Tahukah kak, aku selama ini selalu mencarimu. Aku kira kita tidak akan menemukanmu lagi. Aku juga tak tahu apakah kakak masih ada di dunia." Kedua orang tuanya menarik gadis itu dan berkata, "Sudah cukup nangisnya. Waktu itu kami mengobatimu supaya nanti kamu bisa menikah dengan keluarga Wang yang kaya raya itu. Ayo sana masuk." Mendengar perkataan orang tuanya, si pemuda segera menarik adik perempuannya dan berkata, "Kakak sekarang sudah kaya, ikut bersama kakak saja," katanya sambil melemparkan kartu namanya yang tercetak Direktur Utama Chen Group, Shen Xiang. Orang yang benar-benar berpengaruh dan kaya raya itu sifatnya rendah hati dan bersahaja.
Sementara mereka yang mengatakan betapa hebatnya diri mereka itu sebenarnya hanya menipu diri sendiri, dan mereka bukan apa-apa ketika menghadapi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.